Mulai nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidah, para ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah. Wabil khusus segenap pengurus Majelis Ta'lim Fatimah dan Sahibatul Bait, Ibu Arni nggih, betul nggih. Yang semoga beliau beserta keluarga besarnya serta dua ibundanya ini semoga semuanya saja selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga surga. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a ila yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Pertama-tama tentu mari kita haturkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan berucap alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan dengan hamdalah ini nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Karena Allah telah berjanji dalam Al-Qur'an di surah Ibrahim ayat 7, A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa idz adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jadi kalau kita bersyukur, sungguh nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Dan kalau kita kufur, kita diingatkan oleh Allah akan siksa yang sangat pedih. Ini janji Allah, dan janji Allah dalam Al-Quran itu la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Di antara penjelasan la raiba fi adalah siapapun yang mengamalkan isi Al-Quran dengan keimanan dan keyakinan, maka Allah akan tunjukkan kebenaran Al-Quran itu kepadanya hingga tiada lagi keraguan dalam hatinya. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua sebagai umat beliau. Amin Allahumma amin insyaallah. Saya wasiatkan terutama untuk diri saya sendiri dan panjenengan semua agar kita semua terus berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa itulah kita bisa memperoleh derajat yang sangat tinggi dengan sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum al-ayah. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, berkembang menjadi bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Allah juga berjanji akan memberikan bonus bagi siapapun yang sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah, berupa solusi atau jalan keluar dari setiap masalah yang dia hadapi. Dan Allah juga berjanji akan memberinya rizki dari arah yang dia tidak duga sebelumnya. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah At-Talaq ayat 2 dan 3. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan dia jalan keluar dan rezeki yang tak terduga. Di ayat tempatnya Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan urusannya mudah. Semoga kita semua minal muttaqin, bahkan lil muttaqina imama. Amin, Allahumma amin insyaallah. Sebelumnya kita diminta untuk mendoakan Astrid pertama ya, yang sedang menjalani, tidak tahu sudah atau sudah nih sampun nih operasi nih. Terus kemudian suaminya Bu Eti juga katanya. Yang masih sakit juga Bu Cici nih, masih sakit. Dan siapapun di antara kita yang sakit ya, kita doakan semuanya saja semoga Allah segera angkat penyakitnya, lekas pulih kembali, sihah wal afiyah kembali, panjang umur yang mubarakah dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma yushfina wa iyyahum amin. Allahumma amin insyaallah. Nama Allah yang sore ini insyaallah akan kita bahas adalah nama Allah Al-Qadir dan Al-Muqtadir. Al-Qadiru dan Al-Muqtadiru. Jadi nama Allah yang kita bahas pada sore hari ini adalah Al-Qadiru dan Al-Muqtadiru. Secara umum dua kata itu diterjemahkan dengan yang Maha Kuasa. Jadi secara umum dua kata itu diterjemahkan dengan Allah yang Maha Kuasa. Karenanya di dalam Al-Quran dikatakan bahwa Allah itu Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kita ini dalam kehidupan sehari-hari kita, kalau hanya menatap kemampuan kita, maka seringkali kita akan berputus asa. Kenapa? Karena kita ini adalah makhluk yang syarat dengan limitasi, batas. Jadi kita ini adalah makhluk yang syarat dengan limitasi, batas. Nah, manusia yang mengenal batas dirinya, dia akan sadar betapa sebenarnya dia itu butuh kepada yang maha tidak terbatas. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengimani Allah sebagai Al-Qadir dan Al-Muqtadir menjadi sangat penting, karena kita dengan menatap maha kuasanya Allah, ketika kita mentok, kita akan berkata, ini tidak mungkin bagi saya. Bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Ini mustahil bagi saya. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jadi makanya orang beriman itu nggak pernah berputus asa. Jalur bumi buntu, jalur langit. Jadi kalau jalur bumi buntu, ya jalur apa? Langit.
Kalau bahasa Al-Qur'annya wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langitlah rizki kalian dan apa-apa yang Allah janjikan untuk kalian. Sebentar. Wa fis sama'i rizqukum. Ada di surah Ad-Dariyat ayat 23 itu. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langitlah rizki kalian dan apa-apa yang Allah janjikan untuk kalian. Dan sebenarnya apa yang terjadi di bumi ini itu sudah atas settingan langit. Jadi semua sudah Allah atur di langit, baru dieksekusi di bumi. Makanya kalau langit beres, bumi beres insya Allah. Tapi kalau langit nggak beres, buminya juga nggak akan beres. Karena apa yang terjadi di bumi ini itu sudah ada ceritanya, sudah ada sudah ada ketentuannya di langit sana. Makanya kan kalau kita baca tafsir surah Al-Hijr, itu di antara pekerjaan setan dari bangsa jin itu menguping takdir. Sehingga kalau ada takdir yang akan dieksekusi oleh Allah di bumi, itu malaikat yang turun sebagai malaikat eksekutornya itu ngobrol antar malaikat. Jadi ngobrol antar malaikat. Nah, itu obrolan mereka itu yang dikuping oleh jin dari bangsa setan dari bangsa jin. Dikuping. Jadi malaikat itu banyak ngobrol. Kalau bahasa kita, kamu mau kemana? Saya mau ke Kemang Pratama. Maksudnya, ini ada takdir Allah turun. Ada orang Kemang mau jadi menteri nih. Misalnya gitu. Jadi turun takdir itu, malaikat ngobrol dengan sesama malaikat. Itu yang dikuping oleh setan. Nah, sejak diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak bisa mereka nguping lagi. Karena mereka segera dilempar pakai syihab. Syihab itu bintang yang berapi, yang berekor. Sehingga mereka tidak bisa lagi nguping secara utuh apa yang akan dieksekusi oleh Allah di bumi sebagai bentuk bocoran takdir yang malaikat ngobrol tadi itu. Nah, makanya saya ulang ya, sebenarnya kalau kita paham ini, semua urusan bumi itu akan beres kalau kita di langitnya beres. Kalau di langitnya nggak beres, ya di bumi ya nggak ada jaminan beres. Ini tentu kita bisa bicara begini kalau kita menggunakan iman. Karena ini erat hubungannya dengan mengimani takdir. Mengimani apa? Takdir. Dan sering saya sampaikan di sini bahwa semua kita ini hakikatnya hanya tinggal menjalani takdir. Dan kita nggak usah pusing terkait dengan apa yang Allah tetapkan di Lauhul Mahfuz, karena itu kewenangan Allah yang menciptakan kita. Tugas kita sekarang adalah fokus pada perintah Allah untuk kita apa, udah gitu aja. Jadi fokus pada perintah Allah untuk kita apa. Ya, jadi Allah suruh kita berusaha, ya kita berusaha. Allah suruh kita berdoa, ya kita berdoa. Allah suruh kita sedekah, ya kita sedekah. Allah suruh kita silaturahim, kita silaturahim. Allah suruh kita ngaji gini, ya kita ngaji. Udah fokus pada perintah Allah saja. Nah, saya ulang, orang yang meyakini bahwa Allah itu Al-Qadir dan Al-Muqtadir, yang maha kuasa atas segala sesuatu, itu dia tidak akan pernah berputus asa, karena tadi begitu dia mentok, dia akan berkata, ini kan gak mungkin bagi saya. Bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Ini kan mustahil bagi saya, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bisa dimengerti ya? Nah, sehingga terus kemudian kalau ada orang bertanya, apakah takdir yang ada di Lauhul Mahfuz itu bisa dirubah? Jawabannya tidak bisa oleh kita. Ya, tidak bisa oleh kita. Tapi Allah berkuasa nggak merubah itu? Allah berkuasa. Kenapa? Karena Allah tidak kena aturan Lauhul Mahfuz. Itu catatan pentingnya ya. Jadi Allah tidak kena aturan Lauhul Mahfuz. Kalau dalam Al-Quran di surah Ar-Ra'd, surah ke-13 ayat 39, itu Allah berfirman terkait dengan Lauhul Mahfuz, kata Allah apa?
Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit. Allah itu berkuasa menghapus dan menetapkan apa saja yang Allah kehendaki, yang ada di Lauhul Mahfuz itu. Karena ayat itu berkaitan dengan Lauhul Mahfuz. Jadi Allah berkuasa menghapus dan menetapkan apapun yang Allah kehendaki. Karena Allah tidak kena aturan Lauhul Mahfuz. Yang kena aturan Lauhul Mahfuz itu siapa? Kita, manusia. Makanya kita ini mau tidak mau pasti bergerak atas ketentuan Allah. Tidak mungkin tidak gitu. Nah, Allah tidak kena aturan itu. Nah, karena Allah tidak kena aturan itu, maka Allah berkuasa merubah apa saja yang Allah kehendaki. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Di ayat sebelumnya Ar-Ra'd juga itu. Bahwa sesungguhnya Allah itu berkuasa merubah apa saja. Ya, Allah tidak akan merubah satu kaum kecuali kaum itu berusaha untuk merubahnya. Tapi yang merubah siapa? Allah. Kaum itu cuma berusaha. Yang merubah siapa? Allah. Nah, kalau kita itu kelasnya tidak merubah takdir, paling kelas kita hanya memodifikasi takdir. Takdir itu tidak bisa kita rubah, tapi insya Allah bisa dimodifikasi. Dimodifikasi maksudnya bagaimana, Ustaz? Ya, kalau misalnya harusnya sedih, kalau kita pandai memolak-malik pikiran kan bisa nggak sedih. Tinggal bagaimana kita pandai memolak-malik pikiran, membolak-balik pikiran. Bagaimana kita ini supaya kemudian tidak fokus pada yang menyedihkan, tapi lebih fokus kepada yang membahagiakan misalnya. Ya, dan itu harus banyak belajar. Ya, tentu ini saya katakan prakteknya apa? Sulit pakai dal. Makanya kita harus banyak berdoa sama Allah. Semoga kita ini diberi kecerdasan oleh Allah untuk bisa mengambil tindakan yang cepat dan tepat. Kalau doanya dari surah Al-Kahfi itu, Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rasyada itu kecepatan dan ketepatan dalam tindakan. Itu rasyada. Jadi kita mohon pada Allah agar disempurnakan petunjuk untuk kita, itu maksudnya petunjuk dalam mengambil tindakan cepat dan tepat. Dan itu doanya Ashabul Kahfi. Ketika mengambil keputusan itu tinggal di gua itu. Nah, kalau kita mau mengambil keputusan atau setelah mengambil keputusan segera berdoa, Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada, supaya tindakan kita dibantu oleh Allah dengan cepat dan tepat, insya Allah. Kedua kata Al-Qadir dan Al-Muqtadir ini terambil dari akar kata yang terdiri dari Qaf, Dal, dan Ro, yang mana dasarnya adalah batas terakhir. Makanya biasanya orang kalau udah mentok baru berkata Qadir, mau gimana lagi gitu ya. Jadi orang kalau udah mentok biasanya ngomong apa? Ya sudah, takdir, mau gimana lagi. Nah, catatan pentingnya gini. Sebenarnya gini ya, tugas kita itu harus berusaha, tugas kita. Dan kita tidak wajib berhasil. Segala keputusan tentang berhasil atau tidak itu terserah Allah. Tapi paling tidak dengan kita berusaha itu, satu, ada nilai ibadah di dalamnya, kan ada nilai ketaatan. Ada nilai ibadah, kan ada nilai apa? Ketaatan. Yang kedua, paling tidak kalaupun misalnya ada terjadi hal yang salah misalnya, itu kita tidak akan dituntut oleh Allah. Taruh contoh misalnya, Nabi Nuh alaihissalam itu jangan tanya bagaimana usaha beliau agar putranya Kan'an itu selamat. Iya, itu sampai nangis-nangis Nabi Nuh, diceritakan dalam Al-Quran itu kan, sampai beliau munajat sama Allah luar biasa agar Kan'an selamat. Tapi Kan'annya nggak mau. Apakah Nabi Nuh Allah celah? Tidak. Kenapa? Karena beliau sudah berusaha. Jadi tidak wajib berhasil, yang penting mau berusaha. Nah, Nabi Lut alaihissalam dengan istrinya yang mengkhianati dakwah beliau. Apakah Nabi Lut dicela oleh Allah? Tidak. Kenapa? Karena Nabi Lut sudah berusaha. Asiyah dengan suaminya Fir'aun misalnya. Apakah Allah cela Asiyah? Tidak. Allah muliakan beliau. Sampai menanggung risiko dibunuh oleh Fir'aun sendiri kan. Nah, dengan kata lain, orang itu kalau berusaha dia tidak akan dicela oleh Allah. Paling tidak kalau kita sudah berusaha, kita punya hujjah. Kita punya argumentasi di hadapan Allah nanti yang akan membela kita dengan izin Allah tentunya, sehingga kita tidak akan dituntut. Makanya
yang pernah saya sampaikan di sini surah Al-Ahzab ayat 66, 67, 68 tentang seorang yang dipimpin, yang menuntut pemimpinnya itu. Kalau dalam hal ini misalnya istri menuntut suaminya, anak menuntut orang tuanya, itu kriterianya adalah ketika sang suami atau sang orang tua itu tidak pernah ada upaya untuk memperbaiki keadaan. Kalau suami pasangannya, kalau orang tua anaknya, itu baru dituntut nanti di akhirat, sebagaimana yang Allah gambarkan dalam Al-Quran tadi surah Al-Ahzab ayat 66 sampai 68 itu. Yauma tuqallabu wujuhuhum finnar, pada hari di mana wajah-wajah mereka dibolak-balikkan dalam api neraka. Yaquluna, mereka berkata, ya laitana, aduh, ata'nallaha wa ata'nar rasulah. Andaikan dulu aku taat kepada Allah dan Rasulnya, tentu aku tidak masuk neraka begini. Wa qalu, dan mereka berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, inna, sungguhnya kami masuk neraka ini gara-gara ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Gara-gara kami mentaati pemimpin kami dan orang-orang besar di antara kami, maka mereka menyesatkan jalan kami. Pemimpin dalam arti luas, gubernur, wali kota, Pak RW masuk nggak? Pemimpin dalam arti sempit siapa bagi istrinya? Suaminya. Pemimpin dalam arti sempit bagi seorang anak siapa? Orang tuanya. Maka mereka menyesatkan jalan kami dalam pengertian memang orang tuanya menyesatkan anaknya, atau suami yang menyesatkan istrinya dalam arti diajari yang nggak benar, disuruh yang nggak benar, dicontohkan yang nggak benar misalnya, atau dibiarkan tersesat, nggak pernah dinasehati, nggak pernah diingatkan, nggak pernah didoakan, mentok nggak pernah didoakan deh. Karena saya sering bilang di mana-mana, orang kita ini boleh capek menasehati, tapi jangan pernah capek mendoakan. Nah, kalau kita nggak pernah ada usaha sama sekali itu, maka potensial yang kita pimpin kalau sampai masuk neraka potensial menuntut kita. Tapi kalau kita sudah berusaha, namanya orang kadang ada tidak berhasilnya. Walaupun saya doakan semoga kita beserta keluarga seluruhnya masuk surga ya, amin insyaallah. Tanpa hisab, tanpa azab, amin Allahumma amin insyaallah. Andaikan hal itu terjadi, maka hal itu tidak bisa membuat mereka menuntut orang tuanya atau kalau istri menuntut suaminya, karena sudah berusaha. Maka tugas kita ya usaha itu. Di samping usaha itu ada nilai ketaatan di dalamnya, yang membuat kita juga nanti di akhirat tidak bisa dituntut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu Lucy Raka Agung. Nah, catatan pentingnya adalah yang Allah tuntut dari kita itu, saya ulang, bukan kesempurnaan. Karena tidak ada orang yang sempurna. Kalaupun ada, karena disempurnakan oleh Allah. Yang Allah tuntut adalah kita ini taat, dari itu aja. Ya berusaha tadi itu diantaranya. Makanya kita ini nggak usah fokus kepada apa yang Allah sudah tentukan di Lauhul Mahfuz sana, itu urusan Allah, mutlak haknya Allah ya. Nah sekarang kita fokus pada tugas kita dari Allah apa, itu aja. Dan kita yakin semua telah Allah tentukan. Nah, tugas kita adalah mentaati perintah Allah, yaitu berusaha, ya berdoa, ya bertawakal, dan seterusnya itu. Dan saya sering sampaikan di sini pula bahwa kalau kita bicara tentang takdir, kalau ahlu sunnah ya, itu selalu dari dua sisi ya. Sisi Allahnya kepada kita dan sisi kitanya kepada Allah. Itu harus dua sisi terus. Karena ada orang itu dalam masalah takdir itu keblinger. Terlalu yakin dengan takdir, terus menafikan usaha. Namanya Jabariyah. Kelompok ini biasanya mengatakan, halah usaha nggak usah, kalau belum Allah takdir nggak akan dapat, kalau udah Allah takdir akhirnya dapat. Usaha nggak usaha lah selesai. Jadi akhirnya dia nggak ada usaha. Nah ini nggak benar. Ya dia menafikan usaha. Bagi dia semua sudah Allah atur, santai-santai aja dia. Nah ini, ya ini namanya kelompok fatalism. Nah, dalam Islam juga tidak boleh, namanya Jabariyah. Nah ada juga kelompok yang kemaruk dengan usaha menafikan takdir, namanya Mu'tazilah, kelompok rasionalis. Mereka berkeyakinan semua kita yang menentukan, bukan Allah. Allah hanya menciptakan kita, selanjutnya Allah cuma menyaksikan saja, cuma melihat ini aja. Nah, jadi pengajian Fatimah tiba-tiba di rumah Bu RW itu Allah kaget, loh kok dia Bu RW gitu. Itu keyakinan orang-orang Qadariyah.
Kalau Mu'tazilah nggak begitu, tapi kalau Qadariyah lebih parah lagi sampai seperti itu. Karena mereka menganggap bahwa semua bukan Allah yang menentukan. Yang menentukan adalah kita. Ya, dan mereka nggak percaya sama takdir. Makanya orang-orang Jabariyah, Qadariyah biasanya sewombongnya pol-polan. Karena mereka merasa semua saya. Nah, ahlu sunnah itu tidak begitu. Kita memandang pada sisi Allahnya betapa semua telah Allah tentukan di Lauhul Mahfuz sana. Terus kemudian fokus kita perintah Allah untuk kita terkait dengan takdir itu apa. Ya sudah, itu yang kita jalani. Ya kalau Allah suruh kita berusaha ya kita berusaha. Allah suruh kita berdoa ya kita berdoa. Allah suruh kita bertawakal ya kita bertawakal. Allah suruh kita pokoknya udah ngikut perintah Allah aja udah. Allah nyuruh kita apa udah kita taati aja. Baik aja yang penting. Insyaallah semuanya akan diperbaiki semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Terus kemudian Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran di surah Al-An'am ayat 91, wa ma qadarullaha haqqa qadri. Mereka orang-orang kafir itu tidak mengagungkan Allah sampai batas akhir pengagungan sesungguhnya. Maksudnya mereka tidak sungguh-sungguh mengagungkan Allah. Nah, menggunakan kata qadara di situ. Tapi ini masih pembahasan arti secara bahasa. Terus kemudian kita perhatikan lagi firman Allah dalam Al-Quran di surah Al-An'am surah ke-6 ayat 37, wa qalu laula nuzzila alaihi ayatum mir rabbih qul innallaha qadirun ala ay yunazzila ayatan walakin aktsarahum la ya'lamun. Dan mereka orang-orang musyrik Mekah berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya Muhammad suatu mukjizat dari Tuhannya? Katakanlah sesungguhnya Allah kuasa menurunkan suatu mukjizat, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Saat itu di awal-awal kenabian Nabi kita Muhammad SAW, mukjizat Nabi itu tidak tampak banyak terlihat gitu loh. Seperti halnya Nabi Musa yang membelah lautan, tongkat jadi ular, tangan bercahaya, terus pukul batu keluar air. Nabi itu sisi kemanusiaan terlalu kental saat itu. Sehingga orang-orang musyrik mengatakan, mana katanya Nabi kok nggak ada mujizatnya gitu. Ngomong gitu. Mereka lupa bahwa ketika Nabi Musa membelah bulan, mujizatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu membelah bulan. Kalau Nabi Musa membelah lautan, Nabi Muhammad SAW membelah bulan di surah Al-Qamar itu. Dan itu dilihat banyak orang. Ya Al-Qamar itu. Dan dibuktikan oleh sains. Oh, sains betul. Dan Bu Hera pernah moto bulan pakai Samsung berapa? Iya enggak tahu ya. Pokoknya bagus fotonya itu di statusnya itu. Wah. Kayaknya HP baru saat itu baru. Ya itu bulan, dan memang bulan kayak ada bekas belahannya gitu ya, satu. Ketika Nabi Musa pukul batu keluar air, dari jari Nabi kita Muhammad SAW keluar air. Itu mujizat. Nah, terus ketika Nabi Musa berdoa kepada Allah, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nabi belum minta, Allah sudah lapangkan dadanya. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak. Karena saat itu orang-orang kafir Quraisy itu sering membandingkan Nabi dengan mana kalau Musa kan bisa, kamu mana bisa apa? Saat itu Nabi awalnya memang mukjizatnya tidak terlampau kelihatan. Termasuk membandingkan dengan Nabi Sulaiman yang bisa bergerak dalam waktu cepat. Nabi malah Mi'raj kan, tidak cuma antar bumi sampai Sidratil Muntaha. Semuanya macam-macam. Nah, jadi dan memang begini, di pada banyak sisi kehidupan Nabi kita Muhammad SAW, Nabi memang tidak banyak menggunakan fasilitas mukjizat. Karena kalau beliau serba menggunakan fasilitas mukjizat, kita nyontoh siapa terus? Misalnya ada masalah dengan kaumnya, calling Jibril turun sikat ya. Terus kalau kita punya masalah, bagaimana kita cara menyelesaikannya kalau Nabi serba menggunakan mukjizat? Makanya Nabi ketika hijrah itu Nabi itu nyewa guide, penunjuk jalan. Yang dia itu seorang Nasrani. Seolah-olah Nabi mau bilang kepada kita umatnya ini, kalau soal masalah duniawi,
yang profesional aja, mau muslim mau non muslim silakan aja. Kalau perkara duniawi misalnya, dalam hal menunjuk jalan kayak saat itu, Nabi kerjasama dengan seorang Nasrani saat itu. Dan ketika Nabi berakad gadai dengan gandum saat Nabi menjelang meninggal dengan baju besinya itu Nabi berakad dengan seorang Yahudi namanya Abu Syaham. Seolah Nabi mau mengatakan bahwa ini sesuatu yang diperbolehkan dalam agama ketika kita bermuamalah dengan orang di luar Islam. Padahal Nabi bisa saja kan calling Jibril, saya mau hijrah. Awal ya, bisa aja. Atau Nabi lagi nggak punya gandum nih, kirim gandum dari surga dong, bisa saja kalau Nabi mau. Nah, tapi beliau tidak mau. Beliau maunya berproses sebagaimana umumnya manusia. Bahkan Nabi itu ya pernah dimarahi, pernah ditampar Nabi itu. Nabi pernah ditampar karena yang nampar nggak tahu itu Nabi. Ya, jadi ya, dan masih banyak lagi kejadian yang lain itu. Jadi, makanya betul-betul berproses sebagaimana umumnya manusia agar kita yang manusia ini bisa mencontoh beliau di dalam banyak prosesnya. Nabi juga pernah sedih, pernah nangis Nabi itu. Sebagai manusia juga Nabi pernah kecewa tapi tidak pernah putus asa. Sehingga kita nanti bisa belajar bagaimana Nabi kalau sedih. Sehingga dikatakan ketika Nabi bersedih saat putranya meninggal, beliau mengatakan, kami bersedih tapi kami tidak akan berkata-kata kecuali yang Tuhan kami ridho. Nah, itu kan catatan penting bagi kita, bahwa kita boleh bersedih. Yang nggak boleh kan meratapnya itu. Nah, Nabi kami memang bersedih, tapi kami tidak akan berkata-kata kecuali yang Tuhan kami ridho. Nah, sehingga kita bisa punya banyak contoh. Itu seperti itu. Terus kemudian dan di ayat ini ditegaskan bahwa betapa Allah itu Maha Kuasa yang menurunkan mukjizat untuk nabinya Muhammad SAW, dan terbukti di belakang hari nanti mukjizat Nabi itu luar biasa banyaknya, dan mukjizat terbesar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an itu mukjizat terbesar itu. Al-Qur'an, dan itu bisa dinikmati sepanjang masa. Tongkatnya Nabi Musa nggak bisa kita nikmati sekarang. Tongkatnya mukjizat Nabi Sulaiman tidak bisa kita nikmati sekarang. Mukjizatnya para nabi-nabi terdahulu tidak bisa kita nikmati sekarang. Tapi mukjizatnya Nabi kita Muhammad SAW sepanjang masa bisa dinikmati dengan Al-Qur'annya itu. Dan Al-Qur'an ini kata para ulama, khudh minal Qur'ani ma syi'ta lima syi'ta, kata para ulama. Ambil dari Al-Qur'an itu satu ayat atau satu surat untuk apapun yang kamu mau. Kata para ulama, khudh minal Qur'ani ma syi'ta lima syi'ta. Ambil dari Al-Qur'an itu entah satu ayat atau satu surat yang kamu mau, terserah mana saja, untuk apapun yang kamu mau. Makanya kalau kita ini bingung, ada hajat apa saja atau ada masalah apa saja, baca surah apa ya? Baca ayat yang mana ya? Syukur-syukur kalau kita punya beberapa yang memang lazim kita baca, entah itu ayat kursi, entah itu surah Yasin, Al-Waqi'ah, Ar-Rahman, atau Al-Mulk misalnya, terserah, monggo. Taruhlah misalnya jenengan nggak ngerti ayat apa yang saya baca, saya tuhnya cuma Al-Ikhlas misalnya. Udah baca Al-Ikhlas itu sambil mohon pada Allah terkait hajat kita, monggo silakan. Termasuk tadi yang kita baca suratul Fatihah. Itu bukan perkara bid'ah itu. Karena di masa Nabi dipakai juga suratul Fatihah untuk memohon kepada Allah agar orang sembuh. Bahkan saat itu yang didoakan adalah disebut dalil oleh para ulama bahwa mendoakan orang di luar Islam sembuh dari penyakit itu boleh, tidak ada masalah. Itu seperti itu. Nah, jadi makanya saya ulang sekali lagi, khudh minal Qur'ani ma syi'ta lima syi'ta. Ambil dari Al-Qur'an yang manapun, surah yang manapun, ayat yang manapun yang kita mau, untuk apapun yang kita mau. Sudah, apa saja. Itu seperti itu. Dan Al-Qur'an itu mukjizat sepanjang masa. Nah, itu mukjizatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu tidak dimiliki oleh para nabi yang lain. Tuh, tapi para nabi yang lain kan punya kitab suci. Oh iya. Tapi kan yang ada sekarang keasliannya tidak dijamin. Satu-satunya kitab suci yang dijamin oleh Allah keasliannya itu hanya Al-Qur'an. Terus kemudian terkadang Allah juga menggunakan bentuk jamak dari kata qadir, yaitu qadirun, seperti dalam surah Al-Mu'minun surah ke-23 ayat 18. Kata Allah, wa anzalna minas samaa'i ma'an biqadarin fa askannahu fil ardh wa inna 'ala dhahabin bihi laqadirun. Dan kami turunkan air dari langit
menurut suatu ukuran. Lalu kami jadikan air itu menetap di bumi, dan sesungguhnya kami benar-benar berkuasa menghilangkannya. Yang ada di bawah perut bumi itu tidak hanya air, tapi aneka kekayaan alam. Minyak, ya uranium, ya nikel, ya apa Bu? Emas, perak, semacam-macam lah, minyak, semacam-macam gas, macam itu di bawah perut bumi itu. Sebagaimana Allah berkuasa menyimpannya di dalam perut bumi, Allah berkuasa pula menghilangkannya. Pekerjaan saya bukan tambang ya. Cuman saya punya kawan yang dia seorang penambang di daerah Bangka, Timah ya kalau Bangka itu ya. Ya, dia cerita sama saya. Percaya apa gak kon An? Bangka no Belitung, teman saya di Bangka, teman saya di Bangka. Mungkin nambangnya di Belitung, saya nggak tahu, pokoknya di Bangka lah. Nah, beliau itu cerita, teman saya itu cerita. Percaya nggak awakmu itu? Aku tuku tanah itu, sudah saya beli tanah itu, udah kita gali, ada timahnya itu. Besok kita gali, timahnya hilang, yono. Jadi kayak hilang-hilangan gitu itu ada. Allahu Akbar. Jadi kalau Allah berkehendak itu nggak ada yang sulit gitu maksudnya. Dan monggo yang pengalaman nambang lah. Karena saya pernah dapat cerita beberapa itu, pernah di daerah mana juga gitu. Jadi sudah diteliti, sudah ada, jelas-jelas ada. Begitu digali hilang itu ya ada gitu. Mbah ya apa ceritanya? Karena Allah berkuasa itu. Karena Allah berkuasa mengadakan, Allah juga berkuasa menghilangkan. Nah, dan wallahu a'lam bishawab, semua kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya silakan ilmu pengetahuannya dipakai, dengan kepakaran di bidang geologi silakan dipakai. Tapi jangan lupa berserah kepada Allah, bergantung kepada Allah, berharap hanya kepada Allah, supaya kemudian semuanya diperbaiki keadaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal rumahnya paling jauh ini, Bang. Monggo. Mau sini ada sini kursi kosong ini. Nggih. Nah, di sini menariknya adalah bahwa Allah berkuasa mengadakan, sebagaimana juga Allah berkuasa untuk meniadakan. Makanya di antara doanya Abu Darda adalah Masya Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendaki ada pasti ada. Apa yang Allah kehendaki tidak ada, tidak akan pernah ada. Sehingga dikatakan Allahumma la mani alima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'udal jaddi minkal jadd. Apa yang Allah kehendaki sampai, tidak akan ada yang bisa menghalangi. Apa yang Allah bilang tidak sampai, tidak akan ada yang sanggup mendatangkan. Betapa daya upaya makhluk mengupayakannya, bergabung jin dan manusia untuk mengadakannya. Kalau Allah bilang nggak ada. Tapi kalau Allah bilang ada. Ini etikot ya, ini etikot, keyakinan kita. Nah, terus prosesnya ya kita jalani, semua kita jalani. Saya teringat ketika ya ini wallahu alam, semua kembali pada Allah ya. Saat itu saya dapat kabar, Allahyarham ibu saya sudah meninggal ya. Allahyarham ibu saya itu dikabarkan harus dirujuk ke rumah sakit yang lebih baik lagi, karena oleh dokter yang menangani beliau di rumah sakit tertentu itu dinyatakan ibu saya mengalami penyakit kanker usus katanya. Dan itu sudah ganas lah, harus dibawa ke rumah sakit yang lebih bagus untuk dicek kembali apa betul apa tidak itu, untuk ditambil tindakan lebih lanjut lagi. Selama dalam perjalanan ke rumah sakit itu, kami putra-putrinya berdoa, mudah-mudahan salah, mudah-mudahan bukan kanker, mudah-mudahan biasa wailas. Kita doa terus. Akhirnya sampai di rumah sakit yang bagus itu, diperiksa oleh dokternya, dibawa ke lab macam-macam, terus kita deg-degan hasilnya bagaimana ini. Ternyata kata dokter yang di rumah sakit yang lebih bagus itu mengatakan bukan kanker, infeksi usus biasa. Alhamdulillah. Nah itu yang saya maksud gini, bisa nggak tadi dokter yang pertama tadi aslinya bener itu aslinya? Bisa ya? Bisa. Terus Allah rubah bisa nggak? Yang tadinya ada Allah tiadakan ya bisa saja. Kalau Allah berkehendak itu. Atau memang salah, ya wallahu a'lam. Tapi terlepas dari apapun itu, begitu jawabannya ternyata infeksi usus biasa, kita alhamdulillah. Ya walaupun akhirnya beliau wafat ya karena ajalnya,
Tapi paling enggak saat itu kita lega karena beliau tidak sampai non sewu dia deledel perutnya itu saat itu. Ya, karena kalau itu kan rencana sudah mau di apa semacam-macam saya nggak paham, nggak bisa bayangkan, nggak bisa saya bayangkan lah. Itu seperti itu. Itu satu. Nah kemudian rahimahullah ya. Kemudian banyaklah saya kira cita-cita yang mungkin sebagian kita pernah mengalami yang itu lagi-lagi kembali pada tadi. Masya Allah kana wa malam yasha lam yakun. Kalau berkehendak ada pasti ada. Kalau berkehendak tidak ada tidak akan pernah ada. Maka terkembali pada Allah. Maka hal-hal yang selama ini tidak kunjung ada, sementara kita menginginkannya, minta sama Allah supaya diadakan. Sebagaimana yang sudah ada yang jadi masalah, mohon pada Allah semoga ditiadakan. Karena semua kembali pada innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Nah, itu yang kita yakini. Allah Akbar. Terus kemudian kalau yang saya ini nyata juga, jamaah saya orang Villa Taman Kartini. Orang Villa Taman Kartini, beliau itu istrinya sakit. Beliau ini ahli masjid, ahli taklim orangnya. Masya Allah orangnya baik juga mas. Yang saya kenal orangnya baik. Ahli sodaqah orangnya, kenal orangnya baik. Masya Allah. Nah, suatu saat beliau ini istrinya sakit. Sakitnya itu sampai saya nggak tahu istilah kedokterannya apa ya, saya kurang tahu. Nun sewu matanya mengecil, satu matanya mengecil. Nun sewu tangannya nggak bisa digerakkan karena terjadi pengecilan pada otot atau apa saya nggak paham itu. Ya pokoknya gitulah. Dibawa ke dokter. Kata dokternya setelah dicek semuanya, suruh nyiapin dana 250 juta saat itu ya, karena harus diambil tindakan operasi untuk menyelesaikan masalah beliau ini. Ya pulanglah beliau, pulang malam itu istrinya dipijitin sambil zikir, sambil doa, sambil batin. Ya Allah, dari mana uang segitu sambil dipijitin istrinya itu malam itu. Tapi sambil doa, sambil zikir, sambil batin dalam ya Allah dari mana uang sebanyak itu. Rupanya qaddarallah besok paginya begitu bangun sang istri itu matanya nggak lagi mengecil, normal kembali. Dan saya tahu sendiri itu normal kembali sekarang. Terus tangannya juga sudah bisa gerakan lagi normal lagi. Karena penasaran, balik lagi ke dokter itu kan, diperiksa kembali. Kata dokternya, Masya Allah Pak, ini sudah sembuh ini. Gimana ceritanya? Ya itu tadi, dipijitin tadi itu sambil itu yang saya bilang tadi bahwa mungkin bahwa pada saat itu keresahan beliau itu diijabah oleh Allah sehingga kemudian turun pertolongan Allah yang ya di luar dugaan tadi itu. Ya hal-hal begini ini jamak terjadi. Walaupun kita proses tetap dijalani ya. Beliau tetap ke dokter, tetap periksa ya, tetap berusaha melakukan penanganan pengobatan yang bisa dilakukan. Tapi rupanya Allah ambil jalan yang lebih baik lagi yang di luar dugaan. Kalau Allah berkehendak ya tidak ada yang sulit. Itu seperti itu. Terus kemudian untuk Al-Muqtadir itu terdapat dalam firman Allah di surah Al-Qamar. Surah Al-Qamar ayat 54 surah Al-Qamar ayat 42 dan 54 sampai 55. Kadzabu bi ayatina kullihim fa akhadnahum akhda azizin muqtadir. Mereka mendustakan mukjizat kami semuanya, lalu kami adab mereka sebagai adab dari yang Maha Perkasa lagi Maha Kuasa. Terus ayat 54 sampai 55-nya innal muttaqina fi jannati wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu di dalam taman-taman dan sungai-sungai di tempat yang disenangi di sisi Tuhan yang Maha Kuasa. Pelajaran yang bisa kita ambil dari nama Allah Al-Qadir dan Al-Muqtadir ini adalah hendaknya setiap muslim yang dianugerahi kekuasaan, maka dia harus memberdayakan kekuasaannya untuk berbuat kebaikan atau membuat kebijakan-kebijakan yang membaikkan. Nah, ini saya kira yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Baik, silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah itu masalah yang lain boleh, monggo kalau ada. Kalau nggak ada berarti jelas semua atau tidak jelas semua. Monggo Bu RW. Nggih. Nggih Bu Arni monggo Bu Arni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Masalah riba ya. Ya Bu. Kita dalam aturan atau koran ya. Betul. Diharamkan. Betul. Sedangkan kita ini kan selalu pasti ada menyimpan uang di bank kita. Nggih.
Nah itu gimana tuh hukumnya Pak? Bagus. Tapi tidak kena blokir kan ya? Geng. Alhamdulillah kalau gitu. Saya mau terangkan dulu Bu. Kita ini hidup di zaman yang Nabi bilang dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Majah, akan ada masa di mana riba itu merajalela dan siapa yang menghindarinya dia akan kena debunya. Itu masa kita sekarang ini. Kenapa saya bilang masa kita sekarang ini? Ya, karena dulu ketika mata uang masih logam mulia, itu riba masih bisa dihindari. Kalau sekarang sejak mata uang menggunakan kertas dan yang sejenisnya, yang notabene itu adalah merupakan surat berharga yang ada harganya kalau dijamin oleh negara, sejak itu kita tidak bisa bebas dari riba. Kenapa? Karena mata uang kita seluruhnya, baik rupiah, dolar, termasuk real, itu adalah ribawi. Kok bisa ribawi Ustadz? Ibu kalau tukar uang, ada selisih nggak? Buy sell-nya? Ya, kadang kalau menurut teori kan mata uang itu tidak boleh ada selisih, harus sesuai kan. Tapi nyatanya kita nggak usah ngomong ke bank yang lain, ngomong di bank syariah aja. Saya lihat sendiri itu di bank syariah Mandiri itu saat itu belum itu jualnya berapa, belinya berapa. Berarti ada selisih ya. Kalau ada selisih apa namanya apa? Riba fadl. Sementara money changernya depan halaman Masjid Nabawi itu. Nah, begini Bu. Ada kondisi-kondisi di mana kita tidak bisa hindari. Termasuk kalau kita punya uang, mau taruh di rumah, deg-degan. Saya ada jamaah itu, karena dia baru ngaji, khawatir riba tadi, dia coba taruh uang di rumah, malah nggak bisa tidur. akhirnya dibelikan emas batangan sama dia. Belikan emas batangan, malah sampai sekarang nggak ketemu, hilang dua batang. Nggak ketemu. Namanya orang sudah tua ya, jadi bingung naruhnya. Ya jadi, ya sudah, ini keadaan sistem di mana kita tidak punya pilihan. Nah, terserah Ibu mau buka di akun bank syariah, monggo, di bank konvensional, monggo. Karena mohon maaf ya, perbankan syariah tidak hanya di Indonesia, seluruh dunia itu tidak ada yang betul-betul bebas dari riba. Pak Syafi Antonio yang notabene pakar syariah muamalah itu mengatakan tidak ada yang bebas dari riba 100%, tidak ada. Yang ada adalah upaya mengalihkan dari riba yang besar ke riba yang lebih kecil aja. Itu pun kadang malah lebih ribet. Makanya saya ulang, udah tata aja niatnya, ya Allah, saya bukan cari untung tapi cari selamat aja ini. Ya, kita aja selamat aja. Dan kalaupun misalnya ada mereka ngasih bunga, tergantung Ibu mau ambil silahkan, enggak juga enggak apa-apa. Kalau Ibu enggak mau ambil, berarti sedekahkan untuk kemaslahatan umum ya, perbaikan jalan atau apalah. Untuk kas RW juga nggak apa-apa lah. Tapi ya, iya. Ya. Al-Quran dia haram, ya, bahwa riba itu haram, kan ada dalam surat Al-Baqarah. Betul. Nah, yang saya maksud ada kondisi-kondisi di mana itu kita nggak ada pilihan. Itu yang Nabi bilang tadi itu. Akan ada masa di mana riba itu merajalela dan siapa yang menghindarinya dia akan kena debunya. Nah, kalau saya berkeyakinan, termasuk beberapa ulama kita punya keyakinan, yaitu sekarang ini ketika mata uang kita bukan lagi logam mulia. Kalau dulu ketika mata uang kita masih logam mulia, kita masih bisa terhindar dari riba, masih bisa, karena mata uang kita tidak ribawi. Karena dalam hal mata uang kita itu mata uang yang bisa selamat dari riba, karena logam mulia semua kan. Sementara kalau sekarang kan tidak bisa. Kita pakai rupiah ke Amerika kan tidak laku, ke Singapura aja tidak mau, Singapura harus pakai mata uang mereka, sehingga mau tidak mau harus. Ya, disitulah, makanya ini sudah masanya Bu. Yang terpenting hindari, bahwa tidak bisa dihindari ya sudah. Itu namanya ibarat najis merata, itu dimaafkan. Itu seperti itu. Kalau kita mau kaji lebih dalam lagi soal fikih menabung itu begini Bu, saya mau sampaikan dulu ya. Itu tergantung dari siapa yang berfatwa ya. Kalau Ibu merujuk kepada fatwa yang mengharamkan, itu argumentasi hukum yang dibangun adalah bahwa Ibu dengan menabung itu dianggap sama dengan meminjami. Nah, kalau akadnya oh iya, Sohibul Hajatnya siapa hari ini? Lupa saya sebut. Oh, siapa aja Ibu Arni? Bu Anita. Oh, Masya Allah, Masya Allah. Oh, nggih. Semoga Sohibul Hajatnya semua diberkahi oleh Allah beserta keluarga, amin Allah. Lupa saya kalau ada Sohibul Hajat tuh, Pak. Jadi saya ulang, ketika seseorang itu berakad, itu kembali pada sudut pandang akadnya.
Kalau yang mengharamkan kan itu dianggap ibu ketika nabung itu dianggap ibu itu meminjami pihak bank. Nah, pihak bank menjanjikan bunga kan, maka dianggap itu riba. Kalau ibu ikut sudut pandang yang itu. Tapi kalau kita ikut sudut pandang seperti yang ada misalnya ibu baca nanti Darul Ifta Mesir ya. Setelah fatwa Darul Ifta Mesir setelah tahun 2002. Atau ibu searching nanti di Rumah Fikih Indonesia. Rumah Fikih Indonesia itu Ustadz Ahmad Sarwat itu membahas tentang hukum nabung di bank konvensional itu riba atau tidak itu. Sudut pandangnya ini yang membolehkan. Ini sudut pandang yang membolehkan. Ini saya ngomong fikih ya. Dinamikanya pasti ada. Yang membolehkan gini, yang membolehkan itu. Ini bukan membolehkan riba ya, membolehkan akadnya maksudnya ya. Sehingga kemudian menjadi nggak ada masalah. Ibu ketika nabung itu di perjanjian ibu tanda tangan itu minjemin apa nabung namanya? Nabung ya, deposit atau nabung lah. Kita nitip uang di situ kan, nitip. Nitip itu bahasa Arabnya apa? Wadiah. Wadiah itu akad. Akad nitip itu wadiah namanya. Nah, kita nggak pernah berakad meminjami. Kita nitip. Kita percaya sama bank ini, kita nitip. Nah, bank ini seneng karena kita nitip ke dia kan. Dia trust, dia seneng dengan kepercayaan kita. Iya, karena dia seneng, dia kasih hadiah kita. Udah, saya kasih hadiah sekian misalnya. Maka akad bunga di situ dianggap sebagai akad hadiah, bukan sebagai akad riba. Karena kita tidak pernah meminjami. Di poin-poin yang kita tanda tangan ini kan tidak ada kata meminjami. Yang ada adalah saya naruh nitip uang saya. Itu kalau di fikih akadnya namanya wadiah. Kalau misalkan dia udah penentuan dari banknya misalnya gitu, kamu nyimpan dengan 100.000, kamu akan dapat sekian persen. Itu yang saya bilang tadi. Ibu mau pakai pendekatan akad yang mana? Kalau sudut pandangnya ibu menganggap itu sebagai meminjami riba. Tapi kalau ibu statusnya nitip dan mereka senang karena kita nitip sama mereka ada kepercayaan sehingga dia bisa dapat penghasilan dari sponsor, dari iklan macam-macam, termasuk dari apa yang dia bisa dikerjakan, itu hadiah statusnya. Nanti apa yang saya katakan bisa dirujuk kepada fatwanya Darul Ifta Mesir setelah tahun 2002. Kemudian yang kedua atau nanti ibu searching di Rumah Fikih Indonesia. Jadi kalau akadnya hadiah itu hukumnya jadinya boleh sama-sama jadi senang, iya halal gitu. Itu pendapat yang kedua. Itu seperti itu. Nah, saya secara pribadi itu sebenarnya terhadap bunga yang saya peroleh dari tabungan saya, kan tabungan saya konvensional ya. Itu saya masih dapat bunga kan itu. Itu saya tidak pernah ambil bunganya itu. Pokoknya hati-hati semua adminnya saya bayar pakai bunga itu pokoknya. Saya nggak ambil. Saya kan akan ada kan admin apa itu. Mbok apa gak paham aku itu. Pokoknya semua adminnya itu silakan ambil dari bunga itu. Aku gak niat ngambil. Aku semua gitu. Bahwa terambil beda bab. Bahkan gitu pandangan hukumnya Bu ya, utuhnya gitu ya. Ya, saya kira itu wallahu a'lam bishawab. Nggih, monggo yang lain silakan. Kembali lagi ke yang Nggih. riba bank itu Nggih. gimana dengan orang-orang yang kerja di bank Bagus, itu, bagus, Ustaz? bagus, bagus. Pamnya apanya kan banyak sekali pada saat Bagus, itu. bagus, Pertama bagus. kali itu ya sampai enggak Bagus. Bagus. Kalau ibu menggunakan kaidah ma yatawalladu minal haram fahuwa haram. Apapun yang muncul dari yang haram maka dia haram. Kalau ibu sepakat dengan kaidah ini dan pakai kaidah ini maksud saya, udah siapapun yang kerja di bank konvensional gajinya haram karena muncul dari sesuatu yang haram. Ini yang dipakai dalil oleh teman-teman yang mengharamkan. Nah, ini berbeda dengan saya ulang tadi ya, pendapatnya teman-teman di Persis, pendapatnya teman-teman di Rumah Fikih Indonesia, Yusuf Qardawi rahimahullah, terus termasuk dari Ifta Mesir setelah tahun 2002 ya. Itu fatwanya mengatakan boleh, alasannya apa gini. Bank itu tidak semua usahanya riba. Tidak semua usaha bank itu riba. Ada beberapa usaha bank itu yang mungkin akadnya benar. Makanya saya pernah ngikuti dialognya siapa itu? Ex-bank itu, orang-orang ex-bank, pimpinannya Pak siapa saya lupa itu. Beliau bilang saya akan membuat satu usaha yang kerjasama dengan bank konvensional. Kata moderatornya di podcast itu, loh Anda kan sudah ex-bank, kenapa masih kerjasama dengan bank konvensional? Nah, kata dia gini, nah ini kita jangan terkecoh dengan nama. Mau syariah, mau non syariah, yang penting akadnya. Nah, dia bilang gitu. Jadi mau dengan syariah maupun dengan yang konvensional itu nggak masalah, yang penting akadnya benar, dia bilang gitu. Nah, di dalam
usaha perbankan itu tidak semua bank itu usahanya mengandung unsur riba. Beberapa benar. Makanya karena bercampur antara yang benar sama yang nggak benar itu, maka mentok kalau mau dipakai hukum itu syubhat. Tahu seperti apa contohnya? ASN. ASN kan dari pajak apa aja ini? Iya. Dari pajak apa aja itu? Nah, iya itu kan itu mentok, kalau mau dibuat mentok ya syubhat. Kalau mau agak ringan dikit hukumnya apa? Dimaafkan. Iya kan ibarat najis merata sulit menghindari, ya sudah dimaafkan. Itu seperti itu. Sama dengan kalau kita bekerja di misalnya bos kita non muslim. Terus Berarti penghasilan kita juga non halal dong kalau begitu ya kan. bagus. Sambun. Gini, di masa Nabi sudah ada banyak sahabat yang kerja kepada orang di luar Islam. Bahkan Nabi dalam transaksi muamalah dengan orang di luar Islam itu tidak ada masalah. Ya, makanya saya ulang tadi. Gini, ini rumus ya, ini rumus ya. Dari sana ke sana, misalnya saya sama Bu Hera. Akad saya sama Bu Hera itu yang penting bagi saya. Bu Hera ke sana itu urusan Bu Hera, bukan urusan saya. Ya, kecuali Bu Hera ngomong, Pak Ustadz, ini saya dapat uang dari nipu, Pak Ustadz. Ya, jelas berarti kan. Nah kalau nggak jelas itu terserah Bu Hera. Jadi maaf kali ini. Misalnya saya ceramah di rumah seorang pejabat misalnya gitu ya. Terus yang rumahnya kaya raya misalnya gitu. Terus saya di amplop ya berceramah itu. Maksudnya saya mau tanya, Pak ini uang dari mana Pak? Ya. Dan tidak boleh suudzon juga kan saya kan? Iya. Ya saya yang penting akad saya dengan dia halal ya sudah. Ya sama dengan orang kerja di bank tadi. Nah, memang dia kerja sebagai satpam, kerjanya benar, dia digaji ya sudah halal bagi dia. Sebagaimana nanti karyawan yang lainnya itu. Nah, bahwa ada yang mengatakan haram, betul ada memang pakai menggunakan kaidah tadi itu. Nah, yaitu apa namanya? Ma yatawalladu minal haram fa huwa haram. Apapun yang lahir dari yang haram maka dia hukumnya haram. Wis ini dinamika hukumnya dengan aneka ijtihadnya masing-masing. Saya sering ngomong gini ke jamaah saya. Kalau yang kerja di bank ya bilang, "Saya enggak tenang Ustaz, saya gelisah." Ya udah, samain keluar aja enggak apa-apa. Kalau memang saya merasa enggak tenang. Tapi ada yang ngomong saya gini, "Enggak barokahnya di mana sih Ustaz?" "Emang Ibu kenapa?" Saya tanya gitu. "Saya suami kan kerja di bank," dia bilang gitu. "Alhamdulillah suami saya alhamdulillah Masya Allah baik. Anak-anak suruh ngaji juga gampang. Nurut sama saya. Tidak ada masalah. Ibu yakin? Yakin. Ya sudah teruskan," saya bilang gitu. Yakin kok dia. Ternyata dia tidak ada masalah, baik-baik saja itu. Ya sudah silakan aja. Masing-masing punya argumen. Cuma saya bilang ini, kalau ibu ingin informasi yang menghalalkan, ini fatwanya, saya bilang. Saya bukan ulama, saya bilang. Yang ulama kan ini, silakan dirujuk fatwa ke Darul Ifta Mesir misalnya. Saya kira itu. Kalau saya sering ngomong termasuk di Bank BRI, saya akan sering isi di Bank BRI, kecuali bulan kemarin dan bulan ini, karena nggak ada lagi pengajian. Nah itu saya sering ngomong gini sama dia ini. Mereka akan nanya, mau gini aja mas, ke pegawai itu, riba itu haram titik gitu ya. Tapi mengenai bagaimana hukum kerja di bank, sampean rujuk fatwanya saja ya saya bilang. Kalau anda mau yang hukumnya haram, sama rujuk ke Radio Rojak CS, saya bilang gitu. Itu mesti haram ini, saya bilang gitu. Itu mana? Tapi saya tidak menyalahkan karena itu kaidah kan, sah-sah saja. Nah, tapi saya bilang kalau anda ingin informasi yang halal, ini fatwa Yusuf Qaradawi. Searching nanti fatwa Yusuf Qaradawi tentang hukum kerja di bank konvensional. Itu bisa dicek nanti. Atau searching di fatwanya Darul Ifta Mesir setelah tahun 2002 tentang hukum kerja di bank konvensional. Atau cari fatwanya teman-teman di Persis. Ustadz Abu Himam Persis Bandung. Nah, atau Rumah Fikih Indonesia. Nah, itu Ustadz, itu udah nanti silakan pelajari fatwanya sudah. Ya, saya bukan ulama, dibaca sendiri aja saya bilang gitu. Itu seperti itu. Nah, saya punya prinsip ya tadi itu, Nabi itu bermuamal dengan orang Yahudi. Padahal orang Yahudi itu pelaku riba. Terus kesimpulannya kesini ke sana itu terserah mereka. Yang penting kesini itu akadnya bener gitu loh. Ya, kita kan tidak mungkin nanya orang uang dari mana Pak, itu kan tidak mungkin. Pokoknya yang penting akad kita bener. Kecuali tadi dia ngomong terang-terangan. Ustadz ini saya dari hasil nipu tadi ya. Ini jelas sudah itu. Ya saya kira itu ya, Allah alam bisawab. Ngoten nggih. Monggo yang lain silakan kalau ada. Atau cukup dulu nanti sambil ada makan. Oh, ada makan.
Ya kita tutup dengan hamdalah dulu. Saya Bu Taufik dulu, Bu Rahma dulu. Bu Rahma silakan. Di luar kajian kita hari ini, Silakan Bu Rahma. saya tadi malam nggak bisa tidur. Masya Allah. Akhirnya saya buka YouTube itu masalah pertanyaan jin korin itu ada. Iya. Jin korin. Iya. Membunuh. Iya. Yang kasus yang lagi ramai sekarang. Saya kayaknya betul ada jin korin. Dia di dalam tubuh si yang meninggal ini ada 8 orang. Terus ditanya, kamu muslim nggak? Kami tidak muslim. Tapi setelah dia disadarkan dengan orang yang bertanya itu, dia sudah Islam. Akan saya akan berusaha memuslimkan yang 7 orang lagi ini. Itu jin korin. Gini. Semua kita ini dalam hadis Sahih Muslim ya, ada setannya. Semua kita ini. Termasuk Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, termasuk engkau ya Rasulullah, kata Siti Aisyah, termasuk saya, kata Nabi. Hanya Allah merahmatiku sehingga semua setan yang menggodaku masuk Islam. Nah, jadi khusus untuk yang Nabi Muhammad SAW itu dia masuk Islam. Nah, mengenai jin korin yang selain Nabi macam-macam. Bisa saja masuk Islam, betul. Ada dalilnya, ada. Hadisnya Sahih Bukhari. Jadi ada seorang dukun ditanya, manggil jinnya nggak datang-datang. Sampai lama datang sudah lama lah. Jin dukunnya itu marah-marah. Dalam hadis Sahih Bukhari itu marah-marah itu. Kamu kemana aja saya panggil kok nggak datang-datang? Kata jinnya, sorry bos, kalau bahasa kita ya. Kami berdua, jinnya ada 2 saat itu. Kami berdua sudah masuk Islam. Kami sudah tidak mau disuruh-suruh lagi untuk menyihir orang. Akhirnya dalam hadis Sahih Bukhari itu 2 bangsa jin yang masuk Islam, korinnya sang dukun itu. Nah, itu ada ya begitu itu. Jadi kalau Bu Rahmat tadi cerita seperti itu dalam Sahih Bukhari ada. Bahkan mungkin saya pernah cerita di sini, ada seorang ustadz, saya nggak sebut nama ustadznya, takutnya Anda kenal. Jadi ada ceritanya itu, dukun dari Depok itu datang ngomong gini, Ustadz, saya mau tobat, dia bilang gitu. Bapak siapa? Saya dukun dari Depok, Ustadz. Yang ya pokoknya sering ke dukun pasti tahu. Saya dukun dari Depok, Ustadz. Saya mau tobat katanya. Saya ajari saya untuk tobat. Lah, Bapak kenapa tobat? Ada apa ceritanya? Jadi gini Ustadz, dia cerita itu. Tadi malam itu, ini kisah nyata, ada orangnya. Jadi saya panggil jin saya itu, Ustadz. Nggak datang-datang, Ustadz. Saya panggil, jadi mirip hadis Sahih Bukhari itu. Saya panggil jin saya nggak datang-datang. Datang-datang menjelang subuh. Saya tanya, dari mana kalian kok nggak datang-datang saya panggil? Sorry bos, semalam kita jalan-jalan ada pengajian. Saya datang di pengajian itu bos, katanya. Saya sudah tobat bos, saya sudah masuk Islam, saya nggak mau lagi suruh-suruh. Kata dukun itu, kalau 2 jin saya tobat, saya ngapain lagi Ustadz, katanya. Tobat juga dukunnya itu akhirnya. Qadarullah itu. Jadi ini kisah nyata. Jadi ada dukun dari Depok. Udah tobat sekarang, alhamdulillah, masya Allah. Tapi Itu dia bisa, Pak. Dia bisa menafsirkan kejadian yang sebulan yang lalu itu. Kenapa dia disebabkan, karena apa dia meninggal, siapa yang membunuhnya. iya. Dia jelaskan mendetail gitu. Iya. Cuman memang sayangnya tidak bisa dibuat sebagai alat bukti. Ya. Karena susah kita membuktikan dan memverifikasi apakah jin itu jujur atau tidak jujur. Karena di antara kebiasaan bangsa jin itu adalah suka bohong. Di antaranya. Ya, terutama jin fasik sama jin kafirnya. Iya, wallahu a'lam bishawab. Nggih, sami-sami. Cukup dulu ya. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.